Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan, bagian kedua ya untuk kelas 9. Eee, di pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang, jenis-jenis, bahan pangan hasil peternakan ataupun perikanan. Nah, untuk hari ini yang akan kita bahas adalah tentang metode pengolahan, kemudian tahapan pengolahan, dan juga penyajian serta pengemasan. Jadi, kalau di pertemuan sebelumnya sudah membahas apa saja bahan-bahannya, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengolahnya menjadi sebuah masakan. Kemudian tahapannya atau step by step-nya seperti apa, sampai nanti dihidangkan, penyajian dan juga pengemasannya seperti apa ya. Oke. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang metode pengolahan. Jadi, di sini ada definisi memasak. Memasak adalah kegiatan menyiapkan atau mengolah bahan makanan menjadi hidangan yang siap untuk dikonsumsi dengan cara memanaskan bahan makanan agar bahan makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Metode memasak bahan pangan, ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur, ataupun susu, biasanya menggunakan metode boiling atau merebus, steaming atau mengukus, frying atau menggoreng, grilling atau membakar, baking atau memanggang. Ya, oke. Yang pertama kita akan masuk ke metode merebus atau disebutnya dengan boiling. Jadi merebus ini adalah melunakkan ataupun mematangkan bahan makanan dalam cairan. Cairannya ini bisa berupa air, ya, bisa berupa kaldu, bisa berupa santan ataupun susu. Kalau air biasa kita merebus misalnya telur ya seperti di gambar ini, atau merebus sayur gitu ya. Kalau misalnya menggunakan kaldu, santan atau susu biasanya membuat soto. Nah, itu soto adalah tekniknya teknik merebus atau boiling gitu ya. Dengan temperatur 100 derajat Celcius. Jadi 100 derajat Celcius itu adalah titik didih ya. Nah, syarat merebus itu bahan makanan harus terendam dalam cairan. Kemudian fungsi cairan ini untuk mematangkan bahan makanan, tidak boleh overcook agar vitamin dalam makanannya tetap terjaga, dan alat yang biasa digunakan adalah panci ya. Selanjutnya mengukus atau steaming. Nah, mengukus ini adalah metode memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya. Jadi, bahan makanan yang dikukus ini tidak menyentuh air yang berada di bawah, ya. Biasanya kalau kita mengukus itu menggunakan batasan yang berlubang-lubang ini ya, seperti di gambar. Jadi, bahan makanan tersebut tidak bersentuhan dengan air, ya. Alat yang biasa digunakan untuk mengukus itu biasanya disebut langseng atau dandang, panci, ataupun kukusan ya, atau kelakat. Selanjutnya, menggoreng. Menggoreng atau frying. Ini adalah metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas. Menggoreng dibedakan menjadi deep frying dan juga pan frying atau shallow frying. Kalau deep frying ini adalah menggoreng dengan minyak banyak. Ingetin aja deep ya, deep kan dalam. Nah, artinya menggoreng dengan minyak banyak. Apa saja makanan yang dimasak dengan metode deep frying ini? Biasanya ikan goreng gitu ya, atau fried chicken gitu ya, yang sering teman-teman makan, atau uh, menggoreng pisang goreng misalnya ya, atau bahan-bahan lain. Nah, sedangkan pan frying atau shallow frying ini adalah menggoreng dengan minyak sedikit. Contohnya teman-teman ingin mendadar telur gitu ya, atau ceplok telur kayak gitu. Nah, kalau ceplok telur, mata sapi dan lain-lain itu menggunakan minyak sedikit, disebutnya dengan pan frying ya. Selanjutnya membakar atau grilling. Nah, membakar ini adalah metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api ya. Biasanya dia menggunakan apa namanya? Bara apinya biasanya menggunakan apa namanya? Langsung bisa dari apa? Dari tempurung kelapa gitu ya, atau bahan-bahan lain lah kayak gitu. Arang ya, bisa. Nah, teknik ini biasanya dilakukan di ruang terbuka dengan sumber panas ya, dan dari bawah alat yang disebut grill.
grill ya. Itu membakar. Kemudian memanggang. Nah, memanggang ini adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan sehingga bahan yang dimasak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah ya. Alat yang sering digunakan untuk memanggang ini biasanya berupa oven. Biasanya yang digunakan untuk memanggang ini adalah makanan-makanan seperti roti ataupun cake, tapi makanan-makanan seperti ayam juga ada gitu ya, dan lain-lain. Oke, tadi adalah metode gitu ya, atau teknik memasak. Yang selanjutnya adalah tahapan pengolahan. Nah, tahapan pengolahan ini meliputi perencanaan, pembuatan, pengemasan, dan juga evaluasi. Di perencanaan ini, kalian mengidentifikasi kebutuhannya seperti apa, gitu ya. Misalnya, ada bahan di rumah itu ikan misalnya. Nah, kalian bikin perencanaan identifikasinya seperti apa, ya, ide gagasannya seperti apa. Oh, ikannya misalnya mau dibuat sup ikan misalnya, gitu ya. Karena cocok lagi musim hujan gitu ya. Jadi kalau makan sup atau makan yang hangat-hangat itu cocok gitu, misalnya. Nah, kemudian di tahap pembuatan ini, teman-teman membedakan alat serta bahan. Jadi apa saja alat yang dibutuhkan, apa saja bahan yang dibutuhkan gitu ya. Jadi kalau alat itu adalah benda yang dipakai untuk memasak, misalnya panci gitu ya, wajan, pisau, talenan, baskom gitu ya, piring, kompor dan lain-lain. Tapi kalau bahan, ya itu tadi bumbu gitu ya, misalnya ikan atau telur atau ayam gitu, bumbu-bumbu seperti bawang putih, bawang merah, lengkuas dan segala macam gitu ya, itu disebutnya sebagai bahan. Nah, air gitu itu sebutnya sebagai bahan. Lalu kemudian nanti input di pembuatan itu langkah-langkah pembuatan. Misalnya yang pertama adalah menyiapkan alat, kemudian menyiapkan bahan, dibersihkan bumbunya tadi gitu ya, disiangi atau dikuliti gitu ya, kemudian dihaluskan bumbunya, ditumis misalnya, kemudian nanti tambahkan air lalu masukkan ikan gitu ya, masak sampai mendidih, itu namanya pembuatan, langkah pembuatan. Selanjutnya pengemasan ya. Kalau misalnya ingin dikonsumsi langsung ya menggunakan piring saja, tapi kalau misalnya disiapkan untuk dijual ya atau disiapkan untuk agar makanan ini bertahan lama, bisa menggunakan plastik kedap udara gitu ya atau wadah kedap udara. Lalu dievaluasi ini seperti apa? Jadi nanti dicicipin gitu. Jadi hasil masakan ini dicicip, dirasakan apa ada yang kurang gitu ya, evaluasinya seperti apa gitu. Oh ternyata kurang bumbu. Oh ternyata pemilihan ikannya tadi itu kurang segar misalnya kayak gitu. Nah ini Ibu sertakan ya di sini contoh tahapan pengolahan, kelihatan nggak ya? Contoh tahapan pengolahan. Nah di sini Ibu kasih contoh adalah pembuatan rendang ya. Jadi perencanaannya adalah menyusun tata tertib pekerjaan dulu. Memotong dan mencuci daging sapi, ya, membersihkan dan menghaluskan bumbu, memasak daging sapi, menghidangkan atau mengemas, kemudian berkemas atau membersihkan tempat kerja ataupun dapur. Identifikasi kebutuhannya di sini. Jadi rendang ini adalah kalau disebut rendang itu artinya rendang kering ya, nggak ada kuahnya. Tapi kalau misalnya masih ada kuah, itu disebutnya kalio. Nah, rendang ini awet, bertahan lama, ya, makanya bisa dijadikan bekal perjalanan misalnya. Lalu ide gagasannya membuat rendang sebagai kuliner yang dibuat dari daging sapi segar dan bumbu-bumbu. Alat dan bahannya, bahan ada daging sapi, bumbunya ada cabai, bawang, ya ketumbar, lada, kunyit, lengkuas, jahe, kemiri, daun kunyit, daun jeruk, serai, asam kandis, santan dan lain-lain. Alatnya ada wajan, spatula, cobek atau blender, pisau, talenan, dan juga kompor. Proses pembuatannya, yang pertama, daging sapi dipotong dengan ukuran sesuai selera. Ya. Lalu dihaluskan bumbunya tadi, menggunakan cobek ataupun blender. Lalu menumis bumbu halus sampai harum dan tidak bau langu. Ya. Lalu masukkan santan, masukkan daging dan lengkuas yang sudah dikeprek,
Masak daging dengan api kecil hingga matang dan berwarna coklat, ya, rendang matang lalu siap disajikan. Itu penyajiannya, ya, menggunakan piring, lalu dievaluasi, ya, kalau kurangnya apa gitu ya, kemudian dicatat dan dievaluasi. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ini ya, contoh pengolahan ada di lampiran, nanti di Google Classroom silakan teman-teman cek. Ibu akan lampirkan PDF-nya juga ya, tahapan pengolahan. Lalu kita akan masuk ke penyajian dan pengemasan. Jadi, pengemasan makanan ini adalah cara untuk menyuguhkan makanan kepada orang, ya, orang lain untuk diperjualbelikan gitu ya. Kemudian ditata. Jadi sudah ditata berdasarkan komposisi warna, tekstur atau bentuk, rasa, aroma, dan juga alat atau kemasan sajian makanan gitu ya. Tujuan pengemasan ini untuk melindungi isi ataupun makanan dari benturan, cuaca, ataupun mikroorganisme ya. Dan disesuaikan dengan material kemasan. Misalnya kemasan itu kan kalau yang sekarang lagi ngetren misalnya rice bowl kayak gitu ataupun kotak yang dari karton ya atau plastik. Ya, tapi kalau sekarang plastik kan sudah dikurangi ya, jadi lebih banyak menggunakan karton gitu ya. Kalau styrofoam bisa, tapi terlalu berbahaya gitu. Ada zat berbahaya sehingga lebih baik tidak digunakan ya. Lalu menjadi daya tarik dan pembeda dari jenis atau merek makanan lain ya. Kemudian informasi mengenai makanan tersebut, ada nama dan merek makanan biasanya ya, kemudian isi makanannya, lalu beratnya berapa, kandungan bahan dan nutrisinya apa, komposisi ya. Kemudian tanggal kadaluarsanya, kemudian produsennya siapa, kode produksinya berapa, dan ada keterangan dan harus jelas gitu ya. Nah, jenis kemasan ini dibedakan menjadi 3, ada kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Kalau primer ini adalah kemasan yang berhubungan atau kontak langsung dengan produk makanan. Ukurannya relatif kecil, ya biasanya disebut sebagai kemasan eceran. Misalnya apa? Kalau kita beli bakso gitu ya, atau ayam bakar atau ayam geprek gitu ya. Sekarang kan lagi tren kemasannya itu rice bowl atau kotak makanan yang dari kertas gitu ya. Jadi definisi kemasan primer ini dia adalah kemasan yang langsung kontak dengan produk makanan. Jadi ada wadah langsung ditempati dengan makanan kayak gitu. Itu namanya kemasan primer. Kalau kemasan sekunder dia adalah kemasan kedua. Berisi sejumlah kemasan primer tadi. Misalnya yaitu kantong plastik tadi, kantong plastik untuk bukan kantong plastik ya, kayak kalau misalnya kalian beli makanan di mall biasanya dia sudah menggunakan kotak ataupun kotak yang dari kertas karton itu ataupun bowl, nanti dia ada lagi dikasih kantong atau kantong dari kertas gitu, ada mereknya juga ya, ada merek atau logo dari produsennya itu. Nah, itu biasanya namanya kemasan sekunder ya. Kalau kemasan tersier ini diperuntukkan sebagai kemasan transport atau distribusi. Kalau misalnya makanan ini mau dikirim ke tempat lain, misalnya dus kayak gitu ya, atau kontainer gitu. Nah, itu disebut dengan kemasan tersier. Lalu ada faktor-faktor dalam penyajian dan pengemasan. Yang pertama adalah sanitasi dan hygiene. Ya, kalau sanitasi berkaitan dengan lingkungan atau kebersihan dapur atau area produksi, tapi kalau hygiene itu adalah berkaitan dengan kebersihan diri atau si juru masaknya, orang yang masak. Nah, itu namanya hygiene ya, berkaitan dengan kebersihan diri. Lalu, prinsip sanitasi hygiene ini yang pertama, setiap jenis makanan itu ditempatkan dalam wadah terpisah dan diusahakan dalam keadaan tertutup, ya, tidak dicampur agar kenapa tidak terkontaminasi oleh bakteri ataupun kuman. Jadi masa penyajian ataupun keawetan makanannya itu terjaga lama gitu ya. Lalu makanan yang mengandung kadar air tinggi seperti kuah gitu ya, misalnya soto ataupun bakso, ini dipisah agar kenapa nanti dicampur saat mau dihidangkan gitu. Agar kenapa tadi biar makanannya itu tidak cepat rusak ya. Misalnya kan kalau kita beli bakso, kalau misalnya kuahnya dicampur,
selama di perjalanan kayak gitu ya, ketika dibawa pulang ya nanti ada mie yang mengembang lah, atau nanti cepat basi gitu ya. Nah, yang ketiga, beberapa hidangan lebih nikmat disajikan saat panas ya, misalnya sup, bakso, atau soto, biasanya makanan yang berkuah ya. Lalu peralatan yang digunakan juga harus bersih dan dalam kondisi yang baik. Bersih itu artinya sudah dicuci ya, kalau baik artinya utuh ataupun tidak rusak atau cacat. Ya. Jadi menghindari hal ini digunakan agar menghindari pencegahan penularan penyakit dan memberikan penampilan estetis, karena keracunan dari makanan itu banyak banget kasusnya ya, ataupun penularan penyakit lewat makanan itu banyak sekali kasusnya. Makanya sanitasi dan hygiene dalam penyajian dan juga pengemasan makanan ini harus sangat diperhatikan. Lalu hindari kontak langsung dengan tangan. Ya, hal ini bertujuan untuk mencegah kontaminasi bakteri ataupun virus ataupun kuman. Jadi biasakan kalau misalnya kita sedang memasak ataupun mengemas makanan, kalau misalnya ini ditujukan untuk menjual, tidak hanya ditujukan untuk menjual ya, untuk konsumsi pribadi juga gitu. Biasakan tangan sudah dicuci bersih dengan sabun dan juga menggunakan hand glove atau sarung tangan. Ya, sarung tangan kan ada sarung tangan plastik, kemudian ada yang bahannya karet juga gitu. Jadi itu untuk menghindari kontaminasi dari bakteri, virus ataupun kuman ya. Lalu cita rasa, faktor yang kedua adalah cita rasa. Jadi konsumen ini memilih makanan karena cita rasanya kan, gitu. Jadi orang mau beli makanan atau makan makanan kita karena wah kayaknya enak nih gitu ya. Lalu warna dan tekstur. Warna dan tekstur ini juga mempengaruhi penyajian dan pengemasan. Orang lain akan tertarik untuk mengkonsumsi makanan yang kita buat kalau misalnya warnanya menarik gitu ya. Misalnya ada warna merah, warna hijau, ya, kemudian kuning gitu ya. Jadi bukan artinya menggunakan pewarna, tapi misalnya kalau kita membuat soto ayam misalnya ya, kan ada proteinnya dari kan berwarna kuning tuh ya kuahnya. Lalu misalnya menggunakan tomat berwarna merah, kemudian hijaunya menggunakan daun bawang atau daun seledri kayak gitu ya. Jadi kan warnanya menarik ya. Lalu alat dan kemasan. Nah, alat dan kemasan ini juga penting sekali ya. Ini contohnya alat penyajian tradisional, ya biasanya menggunakan daun pisang, itu contohnya seperti di gambar. Lalu alat penyajian modern biasanya langsung menggunakan wadah, bisa dari bahannya keramik gitu ya, ataupun plastik atau stainless steel. Ya. Lalu kemasan tradisional ini bisa kalian lihat seperti di gambar gitu ya, menggunakan daun pisang kemudian nanti besek. Lalu kemasan modern ini bisa menggunakan plastik yang disil, itu biasanya frozen food gitu ya. Lalu kotak makanan ataupun rice bowl gitu. Ya. Lalu penyajian dan kemasan yang dimodifikasi. Ini penggunaan plastik mica dan kardus sebagai kemasan, biasanya kombinasi dengan daun pisang. Ya. Oke. Ini saja materi untuk pertemuan kali ini. Ibu harap kalian bisa mencatat poin-poin penting dari materi ini gitu ya, untuk nanti kita praktekkan pada pertemuan selanjutnya. Lalu bila ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, silakan ditanyakan gitu ya di Google Classroom ataupun di WA ya. Itu saja dari Ibu untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.